Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna fillah. Mesir merupakan salah satu negara yang mempunyai satu dari 7 keajaiban dunia lewat piramidnya. Negara dengan ibu kota Kairo itu berhasil menarik ribuan orang untuk melihat bagaimana menakjubkannya bangunan yang berbentuk limas segi empat itu. Piramida Mesir dikenal sebagai tempat makam raja-raja. Kabarnya raja-raja dan bangsawan Mesir ketika meninggal langsung diawetkan dan disimpan bersama harta kekayaannya di sana. Sejak lama, para ilmuwan bingung bagaimana cara sebuah piramida dibangun. Hal ini karena teknologi untuk mengangkat batu-batu besar yang bisa mencapai ribuan kilogram ke puncak-puncak bangunan piramida tersebut belum ditemukan di zamannya. Seperti piramida Agung Giza yang dibangun pada dinasti keempat oleh Firaun, menjadi salah satu bangunan terbesar yang dibuat oleh manusia. Tak hanya itu, hebatnya lagi, konstruksi piramida menggunakan lebih dari 2 juta balok batu yang masing-masing beratnya lebih dari 2 ton. Lantas, bagaimana caranya orang Mesir kuno bisa mengangkat balok batu yang sangat berat itu? Apa rahasia di balik pembangunan piramida tersebut? Apa tujuan Firaun membangun piramida itu? Dan siapakah arsitek dengan otak cerdas itu yang mampu merancang dan membangun bangunan setinggi itu, yang orang modern saja belum tentu mampu membuatnya? Bagaimana piramida dibangun oleh Firaun? Memang hal tersebut menjadi banyak pertanyaan dari para ilmuwan. Bagaimana bisa batu besar dan berat tersebut bisa dibentuk tanpa alat teknologi yang canggih? Lebih dari itu, sebenarnya apa tujuan Firaun membuat piramida yang begitu megah? Dalam berita ilmiah yang diterbitkan pada Journal of American Ceramic Society, para ilmuwan mengkonfirmasi bahwa Firaun membangun berbagai monumen yang tinggi, termasuk piramida. Dia membangun piramida menggunakan tanah liat ataupun tanah seluri yang dipanaskan hingga membentuk batu keras yang sulit dibedakan dengan batu aslinya. Menurut para ilmuwan, tidak mungkin seorang bisa mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Oleh karenanya, Firaun menggunakan batu alam untuk membangun dasar, lalu menggunakan batu lumpur yang dibakar kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Lalu tahapan selanjutnya dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Para ilmuwan mengatakan bahwa Firaun mahir dalam ilmu kimia, serta dalam mengelola tanah liat hingga menjadi batu. Teknik ini menjadi hal yang sangat rahasia jika dilihat dari kodifikasi nomor di batu yang mereka tinggalkan. Selain itu, Profesor Joseph Davidovits meneliti langsung batu piramida yang dibangun dari piramida Gaza. Ia menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Sebelumnya, pakar geologi dahulu belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tetapi dengan peralatan canggih sekarang ini, sang profesor akhirnya bisa membedakan. Ia pun juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Hasilnya, ia dapat menafsirkan secara akurat bahwa pembangunan piramida itu memang dibuat menggunakan model pembuatan batu-batu dengan tanah liat ataupun lumpur yang dibakar api. Menariknya, jauh pada 14 abad yang lalu, sebelum penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan alasan dan tujuan Firaun membuat piramida. Bahkan bahan untuk membuat piramida pun sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan berkata Firaun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik untuk melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Dalam ayat ini, disebutkan tujuan Firaun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat tersebut adalah untuk melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam ke langit. Ia ingin membuktikan, benarkah di atas sana ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Dalam ayat ini, disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Inilah salah satu keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu bisa menyebutkan secara eksplisit pembuatan piramida?
Bahkan Rasulullah SAW pun tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Bahkan beliau pun tak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lalu siapakah arsitek dengan otak jenius yang mampu merancang dan membangun bangunan setinggi itu? Yang mana orang modern saja belum tentu mampu membuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pembuat bangunan-bangunan tinggi itu bernama Haman, dan tujuan pembuatan bangunan tersebut adalah supaya Firaun dapat naik dan melihat Tuhannya Musa dari atas bangunan itu. Kemudian, siapakah Haman? Awalnya kaum Kristen menghina Al-Quran tidak tahu sejarah karena Haman dalam kitab Bible disebutkan adalah pembantu raja di masa Babilonia. Sedangkan menurut Al-Quran, Haman adalah pembantu Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Profesor Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Perancis sekaligus sejarawan hebat, mengatakan, awalnya nama Haman tidak dijumpai dalam sejarah Firaun dan dilupakan karena bahasa hieroglifnya telah dilupakan. Ketika saya mencari nama Haman dalam kamus bahasa hieroglif dan saya dapati bahwa ia adalah seorang yang hidup di istana Firaun, kepala staf ahli pahat batu dan termasuk orang yang bertanggung jawab atas bangunan-bangunan besar milik Firaun pada masa itu. Demikianlah penjelasan Profesor Maurice Bucaille yang menguatkan fakta bahwa Haman adalah pembantu Firaun yang memiliki peran penting dalam pembangunan kerajaan Firaun. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilacak dalam buku Bible, Quran, dan Sains Modern karya Profesor Maurice Bucaille. Dalam bukunya itu dijelaskan bahwa Al-Quran konsisten terhadap ilmu pengetahuan dan fakta-fakta sejarah. Namun tidak pada Bible yang justru banyak terdapat kontradiksi dalam menjelaskan sains dan sejarah-sejarah. Di dalam Al-Quran nama Haman disebutkan 6 kali dan selalu berhubungan dengan Firaun. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Haman adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan Firaun. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bangunan-bangunan milik Firaun. Ia juga penasehat utama Firaun dan juga orang yang sangat dekat dengan Firaun dalam segala urusannya. Karena memiliki orang-orang hebat dan cerdas di sekelilingnya, Firaun pun menjadi sombong dan lupa diri. Ia mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan mengatakan bahwa bukti ketuhanannya adalah bangunan-bangunan hebat yang ia buat, tanah Mesir yang subur, dan pasukan yang tak terkalahkan miliknya. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan siksaan kepada Firaun dan tentara-tentaranya agar ia sadar bahwa dia bukanlah Tuhan. Allah mengirimkan belalang, kutu, katak, hingga darah. Allah juga pernah menjadikan sungai Nil berwarna merah. Namun peringatan itu tidak pernah dia gubris. Justru dia menyalahkan Musa dan orang-orang Bani Israel. Ia menuduh Musa dan orang-orang Bani Israel bahwa merekalah orang-orang yang membawa sial di negeri yang ia kuasai. Ketika peristiwa berubahnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular di hadapan para penyihir dan memakan ular-ular palsu milik para penyihir Firaun, terbesit keraguan di dalam hati Firaun. Ia mulai mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan, namun Haman kembali meyakinkan bahwa Firaun adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Firaun. Musa hanya pembohong karena pada kenyataannya memang tidak ada siapapun di langit sana, kata Haman. Mendengar perkataan Haman inilah yang membuat Firaun kembali sombong dan menetapkan bahwa ia adalah Tuhan yang tunggal. Dan untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan di langit sana, ia memerintahkan Haman untuk membuat bangunan yang tinggi menjulang ke langit, supaya Firaun bisa bertemu Tuhannya Musa. Konon pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang dan kuli. Haman membakar tanah liat dan membentuknya menjadi batu yang utuh, dan kemudian disusun untuk menjadi bangunan menara. Ketika Firaun naik menara itu, ia melepaskan anak panahnya, dan anak panah itu pun kembali dengan berlumur darah. Firaun membohongi Musa dan pengikutnya bahwa Tuhan yang ada di langit telah mati. Padahal sebenarnya Firaun hanya mencelupkan anak panahnya ke dalam darah sebelum ia melepaskannya. Atas bisikan Haman pula lah Firaun berusaha membunuh dan menangkap Nabi Musa alaihissalam. Firaun berjanji jika Musa dan semua pengikutnya tertangkap, maka ia akan menyiksa mereka semuanya sampai mereka mau mengakui ketuhanan Firaun. Bani Israel yang saat itu tengah merasa kesulitan atas siksaan dan ancaman Firaun, mulai memprotes Nabi Musa alaihissalam atas keadaan mereka. Namun kesabaran Nabi Musa alaihissalam seluas lautan. Dengan sabar beliau memberi harapan kepada Bani Israel, sekaligus menyuruh mereka semuanya agar lari meninggalkan Mesir, untuk mencari tempat yang aman dari Firaun. Maka kemudian Firaun bersama Haman dan tentaranya bergerak mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sebelum mereka berhasil lolos dari daerah kekuasaannya. Firaun membawa kereta kuda mewahnya dan tentara terbaiknya,
Ia didampingi Haman, orang yang paling ia percaya. Sesampainya Firaun di tepi Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas laut. Seketika laut itu pun terbelah dan terbukalah jalan untuk mereka menyerang. Ketika Firaun dan bala tentaranya melihat laut terbelah seperti itu, Haman kembali meyakinkan Firaun bahwa laut itu tunduk atas perintah Firaun. Maka Firaun pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel telah sampai di ujung laut, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Maka laut yang terbelah itu pun kembali menyatu dengan izin Allah. Kemudian Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Di saat terakhir seperti itulah Firaun berkata, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun." Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun itu hampir tenggelam, dia berkata, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Haman beserta Firaun di Laut Merah, dan kelak mereka akan dikumpulkan di neraka sebagai musuh yang selalu bertikai. Agar manusia mengambil pelajaran dari kisah Firaun dan Haman ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Firaun dan Allah menjadikan ia sebagai tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, "Karena pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Dan demikianlah video singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan juga menambah pengetahuan keilmuan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.